Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang secara bahasa kata masjid mengandung arti tempat yang dipakai untuk bersujud. Adapun musola, langgar ataupun surau adalah sebutan lain bagi masjid yang berukuran kecil dan tidak digunakan untuk ibadah salat Jumat. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kegiatan umat seperti pemanfaatan masjid untuk kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, dan tempat untuk belajar Al-Quran. Sehingga masjid menempati peranan yang sangat penting dalam perubahan sosial, terutama dalam pembangunan aspek moral dan perilaku Islami. Di samping keutamaannya dibandingkan tempat yang lainnya, Allah SWT menjanjikan lipatan pahala dan kebaikan bagi siapa saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan beberapa tingkatan keutamaan. Berikut adalah keutamaan yang akan kita peroleh dari memakmurkan masjid-masjid Allah atau memperbanyak langkah kaki kita ke masjid. Nomor 1. Dicatat sebagai hambanya yang beriman. Membiasakan diri pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kebiasaan itu termasuk tanda keimanan kita kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi SAW yang artinya, apabila kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1060. Nomor 2. Dicatat sebagai golongan yang mendapat petunjuk. Orang yang biasa melaksanakan salat berjamaah di masjid, berjalan untuknya dan cinta kepada masjid, maka orang tersebut termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18, di mana Allah SWT berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Nomor 3. Tetap berada dalam sholat selama dalam masjid. Seseorang yang tetap berada di masjid setelah melaksanakan sholat untuk menanti datangnya waktu sholat berikutnya, maka orang tersebut akan tetap dianggap berada dalam sholat, yaitu ia akan memperoleh pahalanya sholat selagi keberadaannya di dalam masjid benar-benar dipergunakan hanya untuk hal yang bermanfaat, tidak ngobrol dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kemudian beliau abadikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1061, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salah seorang di antara kalian terus-menerus berada di dalam salat selagi salat itu menahannya. Tidak ada yang mencegahnya untuk balik kepada keluarganya kecuali salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1061. Nomor 4. Dicintai dan didoakan malaikat. Orang yang tetap berada di masjid karena menunggu datangnya sholat berikutnya, maka orang tersebut insya Allah dicintai oleh malaikat, sehingga didoakan agar dosanya diampuni dan ia menjadi hambanya yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1062, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, malaikat memintakan ampunan dan rahmat untuk seseorang di antara kalian selagi dia berada di tempat salatnya yang baru diselesaikan. Selagi tidak berada, malaikat mengucapkan doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Hadis riwayat Bukhari nomor 1062. Nomor 5. Disediakan makanan yang lezat di surga. Orang yang rajin dan tekun melaksanakan salah satu kewajiban sebagai umat muslim, yakni salat berjamaah di masjid, maka kelak di akhirat Allah akan memberikan penghargaan khusus kepada orang tersebut berupa disediakannya makanan yang lezat di surga. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang pada waktu pagi atau sore pergi ke masjid, maka Allah menyediakan makanan yang lezat di dalam surga setiap ia pergi pada waktu pagi atau waktu sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1053. Nomor 6. Diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid guna menunaikan salah satu kewajiban Allah, yakni salat, maka langkah-langkah kakinya sebagian dipahalai dengan pahala yang besar,
yakni berupa dihapuskannya ia dari segala dosa kecil yang pernah ia lakukan, dan langkah yang sebagian lainnya dapat mengangkat derajatnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian ia pergi ke salah satu rumah Allah yakni masjid untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban Allah yakni sholat, maka langkah-langkahnya yang satu dapat menghapus dosa dan yang lain dapat mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1054. Nomor 7. Dihadiahi dengan cahaya yang sempurna kelak di akhirat. Di antara keutamaan besar lainnya bagi orang yang gemar melangkahkan kakinya ke masjid, baik dalam keadaan terang maupun gelap, keadaan panas maupun hujan, maka setiap langkah kakinya di samping dicatat sebagai amal kebaikan, maka Allah menjanjikan akan menerangi orang tersebut dengan cahaya yang sempurna kelak di akhirat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam, yaitu dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi nomor 1058. Mengingat begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh dari kebiasaan kita memakmurkan masjid, dari diperbanyaknya langkah kaki kita ke masjid, maka hendaklah selalu senantiasa untuk kita mengamalkannya agar kita mendapatkan apa-apa kebaikan yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya, sehingga kita dapatkan segala kebaikan-kebaikan tersebut untuk kita memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, insya Allah.